Hasil survei Pemuda ISMI itu di Sumatera, seluruh Sumatera ya. Boleh ceritakan hasilnya gimana? Ya, jadi kita dari Pemuda ISMI melakukan rakornas sebenarnya di Bandung. Lalu hasil rakornas itu memutuskan untuk karena ada keresahan soal situasi negara, khususnya soal demokrasi kita dan pemilu di tahun 2004, sehingga teman-teman Pemuda ISMI khususnya di teritori wilayah Sumatera itu kita tugaskan untuk melakukan survei atau riset yang berkaitan tentang soal demokrasi dan juga soal pemilu. Dan ternyata dari hasil sebaran kuesioner yang kita berikan kepada masyarakat di Pulau Sumatera, total ada 2.400 responden yang mengisi hasil survei tersebut. Lalu ada muncul hasil kesimpulan tentang hasil riset kita soal ada keinginan masyarakat di Pulau Sumatera yang tidak menginginkan agar baik penyelenggara pemilu maupun pengawas pemilu, bahkan lembaga-lembaga negara ikut andil dalam mencampuri urusan pemilu tahun 2024. Kemudian ada juga kekhawatiran masyarakat tentang soal kecurangan pemilu, dan 85,2% masyarakat yang tidak setuju kalau pemilu itu diintervensi bahkan dicurangi, dan ada keinginan mereka untuk mau lepas dari negara. Nah, tentu ini hasil riset yang justru bagi kami menjadi satu catatan, bahkan pekerjaan rumah bagi penyelenggara pemilu dan juga pengawas, bahkan lembaga-lembaga negara dalam hal tidak ikut serta atau mengintervensi proses pemilu tahun 2024 hari ini. Kalau yang 90% itu apa? Nah, 90% itu masyarakat mengharapkan agar pemilunya tidak boleh dicurangi. Karena bukan soal memberikan suara kepada paslon atau calon legislatif di bilik suara, tetapi hak rakyat, hak suara rakyat itulah yang tidak boleh harus disalahgunakan baik oleh penyelenggara, pengawas pemilu maupun lembaga-lembaga lain untuk memenangkan salah satu calon pasangan maupun partai-partai tertentu. Itu siapa yang disurvei? Profil orangnya itu siapa? Jadi ada masyarakat 2.400 responden itu ada di kalangan petani, ada buruh, ada teman-teman buruh, kemudian ada teman-teman dosen, dan juga teman-teman pemuda yang kita libatkan dalam survei kami dari 17 hingga 27 Desember tahun 2023 kemarin. Jadi mereka kalau terbukti ada kecurangan akan memerdekakan diri atau bagaimana? Iya, 85,2% itu menjawab bahwa kalau pemilunya curang, hak demokrasi mereka disalahgunakan, maka mereka ingin pisah dari Republik Indonesia. Dituliskan nggak cara memisahkan dirinya bagaimana? Terjadi disintegrasi. Mereka mau merdeka. Mau merdeka. Jadi keresahan ini harusnya dilihat sebagai satu ancaman bagi keberlangsungan bangsa. Sehingga keresahan-keresahan ini harus kemudian bagaimana dimanfaatkan untuk kepentingan keberlangsungan bangsa kita ke depan. Jadi kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, maka kita khawatir bisa terjadi disintegrasi di negeri kita. Itu Sumatera satu pulau gitu ya, bukan terbagi lagi menjadi beberapa Sumatera begitu merdekanya. Itu satu pulau Sumatera. Satu pulau Sumatera. Jadi mulai dari hasil riset itu mulai dari provinsi Riau, kemudian kita ke Sumatera Selatan, ada Sumatera Barat, kemudian Sumatera Utara, kemudian di Aceh. Dan dari hasil riset itu kita presentasi ke Pulau Sumatera. Dan ternyata ada kekhawatiran juga dari instansi-instansi tertentu yang kita anggap bahwa mereka juga ikut serta dalam mengintervensi pemilu. Apa bentuk kekhawatiran itu? Satu, misalkan teman-teman di Sumatera Barat, ketika terjadi kita melaksanakan diskusi kemarin dari membedah hasil riset itu, mereka minta untuk rubah tema diskusi kita. Temanya? Yang tadinya soal pemilu curang dan bahaya disintegrasi bangsa, mereka minta supaya dirubah dan diikuti oleh teman-teman daerah. Dirubah dengan
menjalankan pemilu yang berintegritas dan berkualitas. Takut juga berarti. Iya, berarti ada kekhawatiran soal ada ikut campur lembaga negara dalam pemilu 2024. Itu masih berjalan sampai sekarang. Ini kita lagi meneruskan hasil risetnya, akan di Pulau Sulawesi, kemudian di Kalimantan, di Maluku, kemudian di Papua, yang ada jejaring kepengurusan pemuda HB di seluruh Indonesia. Karena kebetulan kita ada di 33 provinsi di Indonesia. Ada nggak suara-suara masyarakat yang tidak percaya dengan hasil survei itu? Sejauh ini setelah kami lakukan diskusi di Pulau Sumatera, mulai dari Riau, kemudian ke Sumatera Barat, ke Aceh, kemudian ke Medan, ternyata tidak ada yang protes. Dan kita pertanggungjawabkan semua hasil riset kita secara ilmiah. Jadi masyarakat justru menganggap bahwa hasil riset ini bisa jadi bahan untuk baik itu untuk penyelenggara pemilu maupun pengawas pemilu harus berhati-hati untuk menjalankan pemilu 2024, harus benar-benar netral, kemudian jujur, adil, dan hak suara rakyat itu tidak boleh disalahgunakan. Kenapa pilihannya memisahkan diri, bukan memberi sanksi kepada penyelenggara misalnya gitu? Kenapa pilihannya yang itu? Ekstrim lah gitu ya. Barangkali dari pemilu ke pemilu mungkin saja suara rakyat itu dimanipulasi, dimanfaatkan untuk kepentingan baik itu partai politik maupun kepentingan penguasa, sehingga dari hasil suara yang diberikan rakyat ternyata tidak bisa memberikan satu garansi kesejahteraan buat masyarakatnya, sehingga kita bisa kemudian menyimpulkan bahwa hasil pengisian kuesioner yang diberikan rakyat terhadap teman-teman pemuda HMI itu justru memberikan kesimpulan bahwa pemilu ini diharapkan memberikan satu jalan untuk bisa memastikan soal kesejahteraan bagi rakyat. Nah, kalau mereka tiap dari pemilu ke pemilu tetap tidak sejahtera, maka pasti mereka juga menginginkan untuk hidup mereka lebih baik ke depan. Jadi artinya mereka itu sudah anti klimaks gitu ya? Iya, pada tingkat frustasi yang tinggi ya? Iya, karena bukan saja pemilu Sekarang. tahun terakhir, tapi di pemilu-pemilu sebelumnya juga terjadi seperti itu. Sehingga mereka berharap pemilu kali ini harus benar-benar jujur, adil, dan demokratis agar suara mereka, aspirasi mereka bisa kemudian diperjuangkan oleh negara, terutama soal kesejahteraan buat masyarakat. Baik, boleh disebutkan Mas siapa? Saya Muharam Yamlean, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi di Pemuda HMI. Pemuda HMI di Pengurus Pusat, saya Wakil Ketua Umum. HMI Pusat? Ya, Pemuda HMI, Pusat. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Kaderisasi, MPP Pemuda HMI. Pusat ya, bukan Ya, pusat. Sumatera ya? Bukan, saya pengurus pusat yang mengolah data hasil riset di Pulau Sumatera. Namanya di Muharam Yamlean. Yamlean? Ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Oke, Muharam. terima kasih.